Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Yulianti, SPDI MPD, dan teman-teman semuanya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Karakteristik Manusia sebagai Makhluk Bertuhan dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya, Amanda Fauzia, kemudian Nabila Nada Irgianti Haudia, kemudian Pinasti Kenzu Wiretno, dan Putri Aprilia Faradila. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian Tuhan dan manusia yang akan disampaikan oleh saya. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai sifat-sifat individu khas yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia sebagai individu bersifat nyata, yaitu mereka berupaya untuk selalu merealisasikan kepentingan, kebutuhan, dan potensi pribadi yang dimilikinya. Hal tersebut akan terus-menerus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan yang dialaminya dan pertumbuhan yang ada pada dirinya. Setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi berbagai kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Selanjutnya yaitu pengertian Tuhan dan manusia. Yang pertama, Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Hati nurani merupakan garis manusia dengan Tuhan atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata Tuhan mempunyai arti zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta, zat yang wajib disembah. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi, akal, dan budi, nalar, dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri manusia sebagai makhluk bertuhan. Adapun ciri-ciri manusia yang bertuhan yaitu 1. Mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. 2. Menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. 3. Manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. 4. Manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Perbedaan manusia bertuhan dan tak bertuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan,
rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang terbawa oleh nafsu-nafsu atau nafsu pribadi dan watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan mereka, tanpa adanya pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Nabila. Konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Manusia adalah makhluk berakal yang dapat menghasilkan ide dan gagasan tentang hal-hal spesifik maupun yang abstrak. Konsep ketuhanan yang diyakini orang selama berabad-abad mengarah pada karakteristik tertentu dari mereka yang percaya kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ilahi mengikatkan dirinya kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan beragama dengan menerapkan ajaran Tuhan yang dia yakini. Selanjutnya, mereka yang percaya pada ketuhanan mampu mengenali keterbatasan mereka sebagai makhluk hidup dan mencegah mereka dari bertindak sembarangan terhadap sesama makhluk dan alam semesta. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Perspektif psikologis. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologis agama Islam adalah konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti: pertama adalah iman. Iman adalah keyakinan yang kuat, zat yang maha berkuasa. Keimanan akan menghantarkan seseorang kepada ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Jika demikian, maka iman akan melahirkan tingkah laku ketaatan pada diri seseorang yang dilakukan hanya dengan keikhlasan semata. Kedua, akhlak mulia. Hakikatnya adalah potret batin manusia yaitu jiwa dan kepribadiannya. Bagi seorang hamba yang memiliki iman yang baik, maka akan memancarkan tingkah laku yang baik pula. Akhlak mulia itu bisa lahir dalam bentuk diantaranya tawadhu, sabar, ikhlas, syukur. Ketiga adalah tawakal. Tawakal adalah bersandar kepada Allah dalam segala hal. Takwa merupakan sikap hidup yang mampu menghantarkan seseorang kepada ketenangan hidup. Perspektif sosiologi. Dalam sosiologi, agama adalah sebuah sistem manusia budaya, karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Semakin seseorang menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka seseorang akan semakin terasa kedekatannya terhadap Tuhan. Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia. Perspektif filosofis. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibnu Rushdi mencoba membuktikan Tuhan dengan dua penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Perspektif teologis. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti pencintaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pinasti. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi manusia. Fungsi manusia terhadap Allah sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut: "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dengan demikian, beribadahlah kepada Allah yang menjadi fungsi manusia, baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah melaksanakan hidup sesuai ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Fungsi manusia terhadap diri pribadi. Manusia pribadi terdiri dari kesatuan unsur jasmani dan rohani.
Dengan mengetahui isi unsur tersebut, jika ingin memahami tingkah laku manusia, harus melihat atau meninjaunya secara total, karena manusia merupakan suatu kesatuan jiwa dan raganya. Tingkah laku atau perbuatannya adalah pencerminan dari kegiatan jiwa dan raganya. Fungsi manusia terhadap diri pribadi yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan unsur-unsur tersebut secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi tetap terjaga. Selanjutnya, fungsi manusia terhadap masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya. Fungsi manusia terhadap masyarakat ditegaskan atas dasar rasa dan tertanam dalam umat manusia, berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling interaksi untuk saling mengenal, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan bertakwa. Fungsi manusia terhadap masyarakat terbangun atas dasar sifat sosial yang dimiliki manusia. Fungsi manusia terhadap alam dan lingkungannya. Fungsi manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi ditundukkan Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sendiri. Laut, sungai, matahari, bulan, siang dan malam dijadikan sebagai sarana kemakmuran hidup manusia. Binatang ternak diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Laut ditundukkan kepada manusia sebagai sarana komunikasi untuk digali dan dimanfaatkan kekayaannya. Dan yang terakhir, fungsi manusia terhadap sikap sosial. Pengimanan Tuhan memberikan dampak implikasi terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia berketuhanan meyakini bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukannya akan memperoleh balasan atas kuasa Tuhan, sehingga tertanam sikap tanggung jawab dalam dirinya. Dampak ini juga dapat memunculkan rasa kemanusiaan dan menumbuhkan jiwa sosial manusia terhadap sesama. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang hakikat manusia menurut pandangan Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Hakikat pertama ini merupakan umum bagi seluruh umat jagat raya dan isinya yang bersifat baru sebagai ciptaan Allah di luar alam yang disebut akhirat. Firman Allah mengenai penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan diberi bentuk yang tidak berbentuk untuk kami perlihatkan kekuasaan Tuhanmu. Firman tersebut menjelaskan kepada manusia tentang asal-muasal dirinya, bahwa hanya manusia pertama, Nabi Adam, yang diciptakan langsung dari tanah, sedangkan istrinya diciptakan dari bagian tubuh suaminya. Setelah itu semua manusia berikutnya diciptakan melalui perantara seorang ibu dan ayah, yang dimulai dari setetes air mani yang dipertemukan dengan sel telur di dalam rahim. Kemandirian dan kebersamaan. Kemanunggalan tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah merupakan satu dari individu yang berbeda dengan yang lain. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dan fisik dan psikis di dalam kesatuan. Setiap individu mengalami perkembangan dan berusaha untuk mengenali jati dirinya, sehingga mereka menyadari bahwa jati diri mereka berbeda dengan yang lain. Kebersamaan hanya akan terjadi jika dalam keterhubungan manusia mampu saling menempatkan berbagai subjek untuk memungkinkannya menjalin hubungan manusiawi yang efektif, sehingga hubungan yang disukai dan diridhoi Allah. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri, baik sebagai makhluk hidup maupun sebagai makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya.
Kesaksian dalam firman Allah Quran Surat Al-Asraf ayat 172 tersebut merupakan sumpah yang mengikat atau membatasi manusia sebagai individu, bahwa di dalam hidupnya tidak akan menyembah selain Allah. Bersaksi akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia tidak bebas menyembah sesuatu selain Allah yang sesuai perbuatan syirik dan kufur hanya akan mengantarkannya menjadi makhluk yang terkutuk dan dimurkanya Allah. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Kesimpulan, seperti disebutkan di atas, Tuhan dan manusia punya hubungan yang sangat dekat atau terkait. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, seperti orang-orang di dunia dan alam diciptakan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindakan dan sikap perilaku manusia didasari oleh semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Yulianti SPDI MPD dan teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.